Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sadali selaku pengajar praktek saya. Selamat pagi juga Bu Ana selaku guru yang yang sudah saya observasi kemarin Ibu Ana ini. Mohon izin hari ini saya akan mengadakan proses coaching untuk supervisi pembelajaran di atas pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Ana kemarin, Pak Fadali. Kemarin kami sudah melaksanakan observasi pembelajaran Pak pada hari Selasa minggu yang kemarin, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Saya juga sudah mengadakan coaching untuk pra-observasinya di hari Senin sebelumnya. Terus kemudian hari ini, hari Kamis, saya akan mengadakan coaching untuk pasca observasinya, Pak. Terima kasih Bapak Sadali sudah berkenan untuk mendampingi kami. Bisa dimulai ya Bu Ana ya. Alhamdulillah Ibu Ana kemarin itu sudah terlaksana dengan baik. Pembelajaran mata pelajaran IPA nih kemarin. Untuk yang materinya tentang sistem pencernaan, tapi lebih ke subjeknya lagi tentang nutrien. Tentang nutrien. Oh ya. Oke Bu Ana, dari pembelajaran yang kemarin menurut Bu Ana ini apa yang sudah berjalan baik pada waktu kegiatan pembelajaran kemarin itu Bu Ana? Siswa sudah mulai aktif ketika gurunya sudah memantik pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa itu macam-macamnya karbohidrat seperti itu? Apa sih karbohidrat itu? Anak-anak sudah bisa aktif ya, bisa menjawab ya. Terus ada interaksi antara guru dan siswa? Ada. Tanya jawab gitu. Seperti itu kan. Setelah itu kan ada diskusi kelompok. Mereka juga aktif. Jenengan ikut mendampingi waktu diskusi itu ya? Ikut mendampingi. Alhamdulillah. Kemudian tantangan terbesar apa Bu waktu pembelajaran yang kemarin itu? Tantangannya? Ketika ada siswa yang benar-benar tidak paham tentang materi itu, jadi harus ada pendampingan yang khusus. Gitu. Jadi masih ada nih beberapa anak, karena kan kita juga harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Jadi memang ada anak yang mampu, tapi juga ada anak yang tidak mampu atau kurang dalam artian mengikuti pembelajarannya. Kemarin kan Bu Ana kan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemarin bagaimana Bu? Apa kekurangannya mungkin, atau mungkin apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi gitu? Mungkin apa? Kemarin kan diferensiasi saya kan sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi mungkin siswa yang aktif ya aktif, tapi ketika siswa yang tidak aktif ya kelompoknya itu juga nggak ada timbal balik gitu. Jadi yang sudah baik ya baik, yang kurang ya tetap. Untuk mengaktifkan anak yang tadi masih tanda kutip kurang itu bagaimana Bu Ana? Mungkin saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak yang satu kelompok itu yang kiranya kurang aktif di dalam kelas. Ya harus ekstra enggak pendampingannya harus ekstra. Yang lain kan mungkin tinggal dikasih soal aja juga mereka sudah mengerti. Tapi untuk yang kurang ini tadi perlu pendampingan juga yang lebih gitu. Terus kemudian apa yang akan Anda lakukan secara berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik? Tadi kan Jangan mengatakan ini harus ada pendampingan waktu diskusi. Nah, ada nggak cara-cara yang selain itu Bu untuk mengaktifkan anak-anak yang masih belum aktif tadi? Mungkin dengan dikasih kayak materi tambahan. Iya, materi tambahan atau mungkin dikasih PR tambahan untuk di rumah seperti itu juga, atau pendampingan melalui daring juga bisa untuk kelompok-kelompok itu. Jadi pakai daring juga. Iya, pakai daring juga.
Bentuknya apa Bu itu nanti? Biasanya saya kayak Google Classroom juga bisa. Ya, saya juga punya Google Classroom. Oh gitu. Saya juga punya grup IPA sendiri di WhatsApp saya. Jadi misalnya nanti anak-anak nanti kita ada Zoom atau apa gitu, nanti sudah. Pernah nggak di apa grup IPA itu membahas sesuatu, maksudnya misalkan tadi itu yang belum tahu kebanyakan yang materi ini terus nanti dibahas di grup itu pernah nggak? Sejauh ini pernah, tapi ya apa namanya, mungkin kan anak itu kan pakai HP-nya kan nggak yang apa ya, ada yang fast respon, ada yang slow gitu ya. Jadi ya yang fast respon ya Bu ini gitu. Tapi ketika yang slow respon padahal anak-anak itu ada anak yang butuh pendampingan gitu. Ya susah juga. Ya susah juga. Iya. Kembali lagi kalau memang anaknya susah ya iya ya, memang harus butuh pendampingan yang ekstra gitu. Oke. Terus Bu, kira-kira kan tujuan pembelajaran kan jenengan sudah ini ya kemarin apa tujuan pembelajarannya kemarin mengenalkan nutrien Iya. Itu sudah kira-kira sudah tercapai semuanya belum anak-anak sudah bisa dikatakan oh pembelajaran saya sudah tercapai karena semuanya anak-anak ini sudah tahu itu sudah karena anak-anak sudah tahu apa itu macam-macam nutrien terus apa sih apa namanya dari karbohidrat lemak protein vitamin itu kan apa saja sumber-sumbernya mereka sudah tahu. Tolak ukurnya yang gunakan apa itu atau mungkin berupa soal atau mungkin dengan kasihkan kuisis atau apa kemarin pakai kuisis pas akhir pembelajaran. Gitu. Nilainya sudah lumayan baik. Sudah. Untuk tahap selanjutnya Bu akan ada mungkin apa yang namanya ulangan harian, asesmen itu pasti ada rencana itu. Sudah dilaksanakan belum sampai dari mulai yang kemarin sampai hari ini? Asesmennya kebetulan belum karena kan apa namanya ada subbab lagi yang harus dipelajari. Jadi nanti setelah itu nanti akan ada apa asesmen formatif gitu nanti serangkaian dari materi apa nutrien dan selanjutnya itu nanti akan ada asesmen. Berarti asesmen yang kemarin itu yang apa ya yang formatif itu sudah dilakukan di kuisis itu tapi nanti masih akan ada lagi kayak ulangan harian gitu. Jadi jenengan ulangan hariannya itu setiap apa Bu? Setiap akhir pertemuan atau nanti mengumpulkan beberapa bab baru ulangan gitu? Saya biasanya enggak apa ya namanya setiap akhir pertemuan mesti ada semacam kayak apa ya asesmen formatif ya entah itu pakai kuisis atau bisa pakai yang apa pemahaman mereka dari Padlet itu juga bisa. Ini ya apa namanya kayak refleksi gitu ya. Jadi enggak yang monoton pakai kertas itu enggak. Nah, biasanya memang kalau anak itu berbasis kertas itu gimana ya? Dalam mindset mereka itu kan sudah membosankan. Wah ulangannya kayaknya tuh menegangkan ketika pakai kertas. Tapi ketika kita pakai kuisis, kita pakai Padlet atau mungkin sekedar kita berikan pertanyaan pemantik itu mereka lebih bisa aktif nih. Untuk mungkin nantinya seperti itu bisa diterapkan. Tapi yang menurut Bu Ana dari pembelajaran yang kemarin itu apa sih yang sudah berhasil dan mungkin apa yang sudah baik dan apa yang belum atau masih kurang untuk ditingkatkan itu apa Bu? Yang sudah berhasil itu ketika saya sudah menyampaikan materi dan mereka memahami apa itu materi yang saya sampaikan dan mereka sudah aktif itu sudah baik. Tapi ketika yang belum baiknya perlu ditingkatkannya itu ketika ada siswa yang tadi kurang, itu harus perlu pendampingan dan itu menurut apa buat PR buat saya juga ke depannya. Jadi butuh apa ya ekstra lah perhatian ekstra. Ya oke. Terus kemudian Bu kemarin sudah menggunakan ini ya strategi ya pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu ya. Kira-kira seperti apa Bu strateginya Bu yang berpusat pada murid? Kita membuat murid itu lebih apa ya aktif
Maksudnya kita kan hanya fasilitator, ya kita hanya misalnya sebagai pendamping saja. Murid nanti yang bertanya kepada kita, maksudnya apa Bu materi ini apa saya belum paham atau kita hanya memantik aja, memantik mereka, memancing mereka untuk bertanya atau menjawab pertanyaan. Teknisnya seperti apa Bu itu untuk mengaktifkan siswa itu kemarin? Yang mana yang bentuk diskusi itu atau yang presentasi? Di sela-sela presentasi pun saya juga memantik siswa. Ini tuh kira-kira kalau misalnya macam dari karbohidrat itu apa saja. Terus kira-kira kalau semisal kita itu kelebihan karbohidrat akan mengakibatkan apa? Mereka juga ini bu tanpa mereka misalnya melihat di buku, tapi mereka sudah tahu sendiri dari sepengetahuan mereka. Jadi kayak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Oh, oke. Ya ini. Kemudian ini kan kemarin ada tujuan pembelajarannya. Apa yang kira-kira nanti selanjutnya setelah ini yang Bu Ana butuhkan agar pembelajaran Bu Ana ini bisa dinikmati oleh semua anak yang kurang maupun yang lebih gitu. Mungkin kira-kira Bu Ana membutuhkan apa, sarana prasarananya mungkin atau teknis pembelajarannya atau bagaimana? Ya mungkin saya akan lebih fokus. Kemarin kan mungkin saya fokusnya ke asesmen awalnya kan sesuai dengan kemampuan siswanya. Mungkin saya akan ganti menerapkan dengan gaya belajar mereka sesuai dengan mereka tuh belajar bisa melalui auditori, visual seperti itu. Kan juga saya juga belum memahami mereka tuh ternyata bisa mampu kinestetik. Jadi bisa suka gambar-gambar atau mereka itu melalui TV smart gitu, melihat di TV smart atau juga itu melalui saya menjelaskan. Gitu. Jadi kayak Bu Ana itu butuh instrumen ya untuk mengetahui gaya belajar. Ya. Mungkin mereka nanti kedepannya bisa lebih aktif lagi atau bisa lebih bisa memahami materi IPA. Karena memang ketika anak itu gaya belajarnya dia visual, kita terapkan kinestetik itu memang nggak nyambung ya, dia nggak bisa menerima. Jika anak itu aktif, harusnya dia kinestetik, tapi ternyata kita berikan audio, nggak nyambung juga. Itu nanti bisa kerja sama dengan guru BK ya Bu ya. Kebetulan kan nanti kalau tes IQ itu nanti ada bakatnya, ada minatnya, ada kemampuan dasarnya. Termasuk itu nanti ada di sana profil gaya belajar anak. Itu sudah ada. Jadi nanti ketika Bu Ana belum ada instrumennya dan Bu Ana membutuhkan itu nanti bisa dihubungi guru BK-nya masing-masing. Saya yakin mereka ada apa nih kayak dokumennya gitu untuk SIQ itu ya Bu Ana yang kita itu kadang ini Bu butuh kolaborasi dia atau kita nggak bisa ini saya itu belajar mengajar itu saya sendiri yang terlibat nggak melibatkan orang lain itu kan ternyata kan nggak bisa ya aku di kurikulum merdeka kayak gini kan memang aktivitas kita yang dituntut untuk lebih kreatif ya. Dari situ kan kita memang butuh kolaborasi dari siapa ya dari guru yang lain, mungkin dari wali kelas atau mungkin dari pihak kepala sekolah, komite dan lain-lain. Termasuk ketika Bu Ana membutuhkan fasilitas, kan karena kita di sekolah ini nggak semuanya ada smart TV-nya gitu ya. Nanti ada yang hanya proyektor, bahkan ada beberapa kelas yang belum ada apa-apanya. Itu memang butuh dukungan, butuh kolaborasi juga biar biar kita lebih enak. Jadi ketika kita kerja, kita merasa mungkin nanti kita enak, anak pun juga enak gitu. Oke. Terus kemudian kira-kira ya dukungan dari sekolah yang sudah bisa dengan manfaatkan, yang sudah bisa jenengan rasakan selama ini apa Bu? Dukungan dari sekolah ini? Dukungan misalnya
fasilitas. Fasilitas kalau selama Ya. ini kalau kan saya ngajarnya di kelas A, B, C. Kalau untuk itu sudah ada fasilitasnya kayak semacam smart TV, proyektor seperti itu. Tapi dulu saya pernah ngajar di kelas yang tidak ada smart TV atau proyektornya itu sangat keteteran sekali. Dan apa ya, ketika anak kita menjelaskan itu nggak ada gambaran itu, anak tuh seperti apa tuh Bu, gimana, jadi mereka tuh kayak nggak paham gitu loh. Oh iya, mungkin memang kayak dia gaya belajarnya harus apa ya namanya, visual. Iya, visual. Tapi suruh mendengarkan. Iya. Oh iya iya. Berarti nanti kita butuh dukungannya itu ya, utamanya juga fasilitas. Iya. Terus mungkin yang dukungan yang lain, misalkan apa ya? Mungkin support juga ya. Rekan-rekan yang lain ya. Itu Kan sudah. Kayak semacam menghadapi anak kan macam-macam gitu kan. Ada yang mungkin ketika diajar bu itu siapa gitu kok dia menyepelekan gitu kan, ada juga loh. Terus juga ketika diajar Pak ini dia anteng banget tuh. Nah itu ada 1-2 anak ketika saya mengajar itu ada yang menyepelekan itu di kelas, jadi kayak semacam dia tuh mungkin gaya belajarnya itu kinestetik karena dia tuh usah aja gitu loh. Jadi jenengan sok kadang ini ya, kolaborasi dengan guru yang lain ya, misalkan kayak ini profil anak ini gimana sih kalau pas pelajaran jenengan Iya, gitu ya. Iya. Jadi memang sudah kolaborasinya sudah bagus. Nanti tinggal apa ya, intensnya aja. Jadi kalau biasanya jenengan mungkin kolaborasinya hanya dengan ibu ini aja, mungkin nanti dikembangkan ke semua guru yang terlibat di dalam kelas. Ibu, untuk refleksi hari ini, gimana rasanya setelah kita melaksanakan observasi kemarin itu? Apa jenengan jadi grogi atau gimana? Kok saya kok ngajar kok rasanya tertekan banget gitu? Rasa itu enggak? Malah tambah pengetahuan, tambah apa ya namanya, jadi kayak siap percaya diri gitu loh. Saya diobservasi, berarti saya punya namanya itu jadi kayak lebih mantap gitu untuk apa, mengajar gitu. Kayak ini ya Bu ya, jadi kayak apalah latihan untuk memperteguh rasa percaya diri gitu ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Dan yang penting itu saya takutnya kok wah tekan atau gimana. Ya, alhamdulillah enggak ya. Oke. Terus kemudian Bu Ana, mungkin nanti jenengan membutuhkan sesuatu dari saya. Dibantu untuk ini Bu, itu ada enggak? Mungkin nanti kedepannya kayak tadi yang kita obrolkan tadi, kayak semacam anak kan saya mau ganti ke kayak gaya belajarnya, mungkin saya akan kolaborasi sama jenengan kedepannya. Gitu. Siap Bu. Nanti untuk profil gaya belajar, nanti insya Allah saya siapkan yang kelas 8 sama kelas 9. Kalau kelas 7 kan kebetulan nanti tes IQ-nya kan baru minggu depan ya. Yang untuk kelas 8 dan 9 insya Allah saya ada. Nanti silakan dengan membutuhkan kelas yang mana nanti saya siapkan. Oke, terima kasih Bu Ana untuk kerjasamanya dari hari Senin, Selasa sampai juga dengan hari ini. Terima kasih sudah mau menjadi apa ya, objek observasi saya, dan kemudian semoga nanti ini bisa menjadi pengalaman yang baik, pengalaman tambahan bagi Bu Ana. Nanti jika ada sesuatu butuh apa ya, kerjasama apa atau jenengan pengen tahu apa, nanti insya Allah saya siap untuk membantu. Itu nih Bu Ana. Terima kasih untuk waktunya. Atau mungkin dari Pak Sadali ada bisa tambahan Pak? Oh, monggo. Dimatikan dulu. Saya tutup dulu nih Pak. Ya, gitu aja Bu Ana. Terima kasih. Nanti selanjutnya monggo kalau butuh sesuatu hubungi saya nanti. Terima kasih nih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut play. Malah